Oke, thank you. Bentar ya. Oke, ya. Shalom ya teman-teman yang ada di YouTube, baik yang ada di TikTok ya. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan sesembahan dari Allah Israel. Nah, saya akan mulai dari pantangan-pantangan dari Allah Israel itu seperti apa. Dan nanti saya akan melanjutkan hakikat dari ketuhanan di kekristenan yang tentunya itu sudah final. Nah, salah satunya misalkan di dalam Imamat 26 ayat 1. Di sini Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu menentang keras dengan adanya apa di sini? Berhala. Jadi dikatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung dan tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Tentu kita harus tahu makna dari menyembah itu apa. Menyembah itu bukan berarti seperti orang berdiri lalu duduk gitu ya, bukan. Tetapi menghambakan diri, mempercayai kepada benda mati ini, ya. Yang kemudian dikatakan sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, lalu kita akan memverifikasi ya nantinya. Ini Tuhan Allah ini siapa? Nah, kemudian saya akan tunjukkan lagi di dalam Ulangan 4 ayat 28. Bentar ya. Waduh, ini kok nge-lag. Bentar ya. Ulangan 4 ayat 28. Oke, jadi di situ dikatakan janganlah janganlah engkau mencium ya, mencium batu yang kemudian batu itu nanti dijadikan saksi ya, karena batu itu hanyalah benda mati. Jadi poinnya itu, ini laptop saya lagi nih ya, error. Nah, kemudian di dalam satu Tawarikh 16 ayat 26, di situ dikatakan di luar Allah Israel adalah iblis. Ya. Kemudian di dalam apa itu? Yeremia 3 ayat 2. Di situ dikatakan negeri Arab ya. Jadi para nabi Yerusalem itu telah meluas dan kemudian di negeri Arab ini itu terdapat nabi palsu ya. Begitu juga nanti di dalam Yeremia 23 ayat 15 yang mana nanti karena ya di dalam Wahyu 22 ayat 18 ada pribadi yang mengubah-ubah kitab suci, mengubah-ubah aturan firman Tuhan. Makanya kemudian di dalam Yeremia 23 ayat 15 sosok ini akan diberi minum racun. Ya, akan mati terkutuk. Jadi inilah ajaran dari Allah Israel ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan konsep dari Tritunggal ya yang diimani oleh iman kekristenan. Jadi yang pertama yang harus diketahui, Yesus Kristus adalah pengantara. Itu 1 Timotius 2 ayat 5. Di mana dia perlu menjadi pengantara karena manusia ini telah jatuh dalam dosa dan kemudian upah dosa ialah maut. Manusia ini mati pada akhirnya. Makanya kemudian manusia ini butuh pendamai karena manusia sudah tuli untuk mendengar Bapa. Nah, sehingga butuhlah Sang Firman ini yang mana sudah dinubuatkan. Nah, Sang Firman ini atau Yesus Kristus inilah yang kemudian dia membuktikan dia sebagai Adam yang terakhir, dia tidak takluk terhadap maut. Artinya upah dosa yang sebetulnya manusia ini berdosa, tetapi di dalam kedagingannya dia, di dalam jasmaniahnya, itu di dalam Kolose 2 ayat 9, itu terdapat kepenuhan kealahan. Nah, ini yang perlu dibedakan. Allah di dalam kekristenan adalah sesembahan, sedangkan di dalam Islam itu adalah pribadi dan sesembahan. Itu perbedaannya. Nah, lalu mengapa umat Kristen itu berdoa kepada Yesus Kristus? Lagi-lagi itu diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yohanes 16 ayat 23, ketika meminta kepada Bapa, maka memintalah dalam namaku. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kemudian juga di dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan Yesus Kristus mengatakan gini, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dari sini terlihat
keilahian, kehendak ilahi dari Bapa dengan Yesus Kristus itu adalah satu. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu menggunakan bahasa Yunaninya adalah hen, yang itu gendernya netral. Artinya perkataan Yesus ini adalah perkataan yang ilahi. Ini yang perlu dinyatakan. Oke, seperti itu. Silakan. Waktu habis. Ya, terima kasih. Opening statement dari pihak Kristen. Selanjutnya dari pihak Muslim, Kang Yonatan Dandar. Tafadol. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baruch Hashem, barukat Adonai Eloheinu melech haolam. Hi Adonai Eloheinu Elohaiha Elohim. Temanya jelas ya teman-teman ya. Temanya adalah, betulkah apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Moshe alaihi shalom? Ataukah sesembahan Kristen itulah apa yang disembah oleh Moshe alaihi shalom? Sebetulnya saya berharap bahwa ketika pembukaan itu ada sebuah pembuktian, betul atau tidak bahwa Musa itu menyembah Yesus Kristus, atau Musa itu menyembah Roh Kudus, atau Musa itu menyembah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu yang ingin saya dapatkan dari perdiskusian ini. Namun rupanya saudara-saudara yang terkasih, saya tidak mendapatkan itu. Sesuai dengan tema, saya akan membuktikan kepada saudara-saudara yang terkasih bahwa apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah apa yang disembah oleh Moshe alaihi shalom. Kita buktikan datanya ya. Ini kiamat, saya ajari kamu caranya berdiskusi, saya ajari kamu caranya berdata dengan literasi yang otoritatif, saudara. Nah, kita lihat ya, saudara. Oh sebentar ya, ini jadi kebalik nih, sebentar, nggak apa-apa. Kebalik layarnya, harus saya kembalikan dulu. Nah, teman-teman, saya ajari teman-teman Kristen untuk bernarasi sesuai dengan data dan fakta ya. Nah, kita buktikan sesuai tema. Kita lihat di dalam Sefer Shemot, pendebat Kristen di Indonesia tidak ada yang menguasai original teks ya. Saya belum pernah mendapatkan pendebat Kristen yang mampu original teks. Makanya mereka tidak dapat memahami Tuhan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, kita baca nih di dalam Sefer Shemot Perek Esrim Misfar Shetayim. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anohi Adonai Eloheha Asher Hasyatiha Me'eret Misraim Mibait Habadim. Nah, di sini disebutkan saudara, aku adalah Allah Tuhan kamu, ya. Asher Hasyatika Me'eret Misraim Mibait Habadim. Aku adalah Allah Tuhan kamu yang membebaskan kamu dari negeri Mesir, dari perbudakan. Nah, temanya adalah apa yang disembah Musa, betul nggak apa yang disembah oleh umat Islam? Kita lihat di dalam tafsir yang otoritatif, namanya tafsir Rabbi Sa'dia Gaon. Siapakah Tetragrammaton Yud He Vav He? Kita lihat ini ya. Ini tulisannya Ibrani, tapi cara bacanya adalah Arabik, yang disebut sebagai Yudeo-Arabik. Saya bacakan kepada teman-teman ya. Innallaha rabbuka allazi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, di sini tertulis ya saudara-saudara yang terkasih, alef lamet lamet he, atau dalam bahasa Arab alif lam lam ha. Mohon maaf nih Ustadz Alif, namanya saya sebut nih. Innallaha rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kamu. Dari penjelasan dari Rabbi Sa'dia Gaon sangat jelas bahwa apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan tertulis dengan jelas di dalam keyakinan, di dalam tafsir Rabbi Sa'dia Gaon yang sangat otoritatif. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya kembalikan ke saya. Instruksi sore di pos dulu. Apa? Di pos dulu waktunya. Di pos dulu waktunya. Gimana? Nandar tadi kan bilang menggunakan data-data Alkitab. Anda ngapain ngambil data Rabi? Itu kan bukan iman kekristenan. Anda nggak tahu aturan mainnya. Loh, ini saya lagi waktu saya. Bisa. Loh. Sama seperti saya nanti ngambil hadis dari si A gimana?
Ya nggak bisa. Tidak ada debater Kristen yang Nggak mampu mengalahkan bisa. saya membahas tema Menggunakan ketuhanan. Alkitab Perjanjian Lama. Nah, Ini itu namanya waktu kamu saya. halu menggunakan data-data. Loh, itu nggak ada kaitannya dengan iman kekristenan. Kok kamu? Kamu belum Nah, inilah apa-apa, kamu lah saya awam. belum selesai. Awam. Loh, Enggak. Itu bukan. Sebentar. Jadi gini ya. Ya, Kamu gunakan Alkitab dalam Perjanjian Lama. Begini. Oh. Selesaikan dulu waktunya sampai Oh, habis. tadi katanya harus interupsi menggunakan data, Iya, nggak boleh iya, melebar. betul. Nah, ini kok Enggak. kemudian menggunakan data dari Yahudi, kan ada debatnya sama orang Kristen. Anda ini nggak bisa debat ya? Aduh. Loh. Gimana sih? Ayo, Kiamat. konsisten. Coba dipahami. Loh, nanti Barusan saya gunakan mengeluarkan data data Wahabi, di gimana? kitab Kamu mau PL nggak? loh. Saya pakai data Wahabi. Aduh, Mau. mulai tantrum. Barusan mau pakai nggak data apa-apa. di kitab PR. Saya pakai data-data Wahabi. Gracia Pelo saja, gak berani debat Oh, dengan nggak usah saya. banyak ngomong, nggak usah banyak ngomong. Kamu sama saya, Waduh. sama saya akan nyungsep kamu bentar lagi ya. Udah, nggak usah. Udah, Udah mute dulu ini. Jangan Iya. ganggu konsentrasi Jadi, dulu. saya Selesaikan. harap menggunakan data dari kekristenan, bukan data dari rabi-rabi Yahudi yang dia adalah antikristus. Itulah Islam. Anda Kiamat. harus jujur di sini. Kiamat. Anda Ya, Anda menyimak nggak bisa nggak? bercanda. Gini. Iya. Kiamat. Nggak Anda jujur. menyimak nggak? Nggak jujur. Barusan dia membaca kitab. Anda menyimak nggak? Saya menyimak. Iya, sebentar Nah, dulu, nah. sebentar. Coba kita pahami dulu. Yang barusan dibaca adalah Semot. Nah. Iya kan? Terus Kitab terus itu itu iman Semot itu kekristenan? Saya tanya. kitab siapa itu? Kitab siapa? Kitab Yahudi. Kitab Yahudi. Yang Kitab dibaca Yahudi. kapan? Berarti kita Terus sepakati itu dulu. kekristenan nggak? Enggak. Kekristenan Sekarang gini. Berarti kitab Yahudi itu tidak ada di kitab Anda. Berarti saya boleh pakai Wahabi. Enggak, Data sebentar. Wahabi. Itu sepakati dulu. Kitab Yahudi tidak dipakai di kitab Perjanjian Anda atau Lama, gimana? Perjanjian Lama, murid Yesus pun orang Yahudi. Lah iya, Nah, makanya gimana? kan itu Benar. kitab resmi di kitab Anda yang diakui kan? Ya, tapi bukan agama Yahudi. Anda harus tahu itu. Nah, itu nanti kau Kekristenan, bantah. Makanya dalilnya. kalau tidak sepakat Nah, kau tapi kalau bantah kemudian, nanti. nggak bisa. Itu namanya nggak konsisten. Kalian itu bikin aturan, tapi justru kalian langgar sendiri. Belum apa-apa Jadi sudah repot. Kok kalian ini mana sih? Belum apa-apa sudah kalah. Gimana nggak bisa ya? Kalau dari Alkitab nggak bisa ya Nandar ya? Nggak Lah, bisa itu kan? Alkitab. Ya udah nggak apa-apa. Kiamat. Pakai data Rabi aja. Pakai data Rabi aja nggak apa-apa. Silakan. Kita lihat mau sampai mana sih Nandar itu. Iya nggak apa-apa. Lanjut. Yang Sorry barusan ya, dibaca, saya pause yang karena itu barusan saya mau nunjukin dibaca kebodohan itu, aja. yang barusan Iya, dibaca saya itu mau itu menunjukkan sedang kebodohan tidak Nandar menyinggung aja. Yesus, kiamat.